para sahabat yang saya hormati, salam sehat kita semua. Malam hari ini di depan saya atau di tempat kita ini telah hadir Bapak Dr. Adhar Hakim, SHMH. Kita kenal ya sebagai dulu mantan kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat ya. Baik, terus beliau aktivis di bidang pers ya, lama berkecimpung, lalu juga sekarang sibuk mengajar di Universitas Mataram di Fakultas Hukum TMIH ya. Jadi kita berbahagia beliau bisa hadir di tempat ini. Kita akan diskusi mengenai tema pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat khususnya maupun di Indonesia umumnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Prof, alhamdulillah sehat. Malam Prof. Penting. Saya Kita ini happy. Kehormatan nih Prof. Undang tiang kesini, wah luar biasa ini. Kita diskusi ringan-ringan saja Iya, ya, Prof. Pak Adhar, mengenai pelayanan publik. Sekarang dikatakan pelayanan publik ini sedang red flag apa istilahnya yang dalam zona merah katanya begitu. Red. Zona merah. Zona merah karena berbahaya lah. Ya. Karena apa sebabnya ya pelayanan publik kita sampai dikategorikan dalam posisi yang merah ini, yang berbahaya ya, sangat buruk mungkin. Penyebab utamanya apa menurut Mas Adhar ini ya? Ya, baik Prof. Ya, saya ingin menjawab ini dengan sebuah refleksi khas Prof Ikin. Saya mengenal Prof Ikin sebagai guru ini orang yang santai tapi serius. Ya, santai tapi isinya sangat mendalam. Saya mencoba mengikuti gaya Prof ini dalam menjawab ini Prof. Kira-kira begini Prof. Indonesia ini ibarat rumah itu didesain oleh para champion. Founding fathers kita jago-jago. Prof ada Soekarno, Hatta, Supomo, Sahrir, itu kan orang-orang yang champion Prof dari sisi intelektualitas, ilmu, kemudian integritas. Nah, mereka mendesain rumah Indonesia ini luar biasa Prof, bagus, besar, sehat lah pokoknya Prof, dan itu kan dituangkan dalam konstitusinya. Tapi rupanya sepeninggal mereka, rumah ini nggak serius ditempati Prof. Rumah bagus yang megah ini luar biasa nggak serius ditempati, kosong Prof. Kosong rumah kita ini. Akhirnya apa? Kedahuluan diisi oleh hantu Prof. Kedahuluan diisi oleh hantu. Saya menggambarkan hantu itu orang-orang yang punya niat jelek kepada Indonesia gitu loh. Kalau kita lihat konstitusi kita di alinea keempat itu kan jelas arahnya itu kan kepada konsep-konsep welfare state, konsep-konsep negara kesejahteraan, ada pelayanan publik. Meskipun di batang tubuh kita nggak menjelaskan, tapi jelas arahnya. Berapa teman-teman Prof, guru besar menjelaskan, Prof Saldri, Isra, lalu kemudian banyak profesor dengan jelas kok alamatnya. Nah, itu yang saya katakan bangunannya itu bagus nih Prof. Tapi oleh pemerintahan selanjutnya itu nggak diisi Prof, kosong. Itu akhirnya diisi yang menurut saya itu, istilah saya itu diisi hantu. Akhirnya praktek korupsinya merajalela, maladministrasinya merajalela, karena sudah keduluan diisi oleh hantu tadi itu. Hantu itu yang berseragam lah ya kadang-kadang. Hantu berseragam, pasti Prof. Hantu berseragam, punya kewenangan, punya power, mempengaruhi sistem sosiologi kita. Akhirnya apa? Orang yang dalam menghuni juga di rumah itu yang namanya rakyat, masyarakat itu ikut-ikutan Prof. Nah itu yang kemudian sekarang disentil oleh Prof tadi itu, posisi kita itu dalam posisi yang sangat bawah ya. Kalau di tracking oleh berbagai riset luar negeri ya, misalnya Transparansi Internasional dan lain-lain, kita udahlah pokoknya posisi kita tingkat praktek korupsi, maladministrasi kita, aduh menyedihkan Prof. Oke, kalau bisa dikerucutkan gitu ya, Prof. Apa penyebabnya sebenarnya pelayanan publik kita sampai dijuluki dalam red flag gitu, yang posisi yang sangat memprihatinkan gitu. Penyebabnya kira-kira apa yang berapa poin besar gitu kira-kira? Satu dari saya harus menjawab ini, satu dari pendekatan-pendekatan
formil, yuridis. Formil, ya. Kita baru punya undang-undang tentang pelayanan publik itu tahun 2009, Prof. Undang-undang 25 tahun 2009. Jadi sejak merdeka sampai 2009 itu berapa? 64 tahun. Oh, iya. Baru Kita nggak punya norma tentang pelayanan publik, Prof. Kita ngurus pelayanan publik itu suka-suka kita, Prof. Suka-suka kita. Kita baru punya undang-undang 2009, baru kita tahu ternyata ada 14 komponen standar pelayanan publik di kantor-kantor itu harus dipajang, Prof. Agar kalau bertemu antara masyarakat pengguna pelayanan dengan pemerintah yang katakan tadi Prof tadi pakai seragam itu, masyarakat itu tahu kalau Prof ngurus izin, oh kalau izin A misalnya, dia cuman sekian lama kok, tarifnya sekian, kan gitu Prof. Ngurusnya di das ini, syaratnya ini saja. Itu yang 64 tahun tuh nggak ada, Prof. Sejak ada undang-undang ini baru ada. Nah, itu yang pertama. Kedua, karena 64 tahun sudah suka-suka, yang saya katakan hantu tadi, berkeliling itu, begitu diatur, mereka sudah pada zona nyaman, keberatan, Prof. Keberatan, sehingga apa? Mereka juga defense, masih banyak sekali, institusi, baik di pusat, vertikal, maupun di daerah ini, yang masih abai terhadap kewajiban-kewajiban melaksanakan 14 komponen standar pelayanan publik yang ada di pasal 21 Undang-Undang 25 tahun 2009 itu. Gitu ya. Jadi karena dia masih defense, nggak mau, misalnya di situ dijelaskan 14 komponen, salah satunya begini, Prof. Kalau dia melayani, misalnya kita katakanlah jadi perizinan A, apa dasar hukumnya? Ada nggak peraturannya, undang-undangnya, ada nggak perdanya, kira-kira begitu. Lalu kemudian kalau dia ada pelayanannya itu tadi, kalau dia bayar, karena gini, kalau di 14 komponen, kalau dia bayar harus dijelaskan, Prof. Berapa rupiah dia masyarakat harus bayar. Begitu sebaliknya, kalau dia tidak perlu dibayar, harus dideklar di situ bahwa semua pelayanan terkait A tidak dipungut biaya. Tapi kan itu masih seringkali masyarakat kita juga topos lironya karena merasa bahwa dia sudah dilayani meskipun itu gratis, dia mesti nanya apa kira-kira istilahnya itu, polos atau bodoh. Dia nanya berapa kira-kira yang bayar ini, yang ditanya juga hantu. Ya mana-mana uang rokok sudah. Atau ya ini kan kita buat ini pakai kertas, ya mana-mana ganti kertas. Nah yang gini-gini nih, Prof. Ya, jadi ada negosiasi secara beretika negosiasinya pada beretika ya, perbuatan salah seringkali di negara kita begitu, Prof. Dilakukan secara etika. Kadang-kadang saya nggak percaya juga, ini hasil riset ya. Pak Adhar, hasil riset saya baca dari Ombudsman juga pusat. Lembaga-lembaga yang nggak saya perkirakan ternyata mempunyai pelayanan publik yang buruk. Ada 3 besar tuh saya baca Ombudsman pusat itu. 1 kepolisian, kedua Badan Pertanahan, ketiga Badan Kepegawaian. Betul. Nah, benar nggak itu pandangan Pak Adhar yang selama ini berkecimpung? Jadi kan kalau di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu kan ruang lingkup pelayanan itu kan ada 3 nih, Prof. Maaf, Prof. Saya. Pertama, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan administrasi. Yang administrasi ini yang paling sering, karena kan bertemu langsung nih, Prof. Kalau di kepolisian itu biasanya di kepengurusan SIM, atau kelakuan baik, atau pelaporan itu. Kalau di BPN itu biasa sertifikat. Kalau di kepegawaian itu mulai dari penerimaan kepegawaian sampai ke pangkatan. Jabatan itu, Prof. Nah, itu betul, Prof. Nah, kalau misalnya di SIM ini, kan berkali-kali itu Kapolri sudah mengingatkan bahwa jelaskan kepada publik, kepada masyarakat, sekian biaya SIM, apa saja syarat-syaratnya. Tapi laporannya kawan-kawan Ombudsman masih mengatakan masih saja ada prakteknya. Yang terakhir misalnya, Kapolri sudah mengatakan, ini contoh yang paling hati-hatilah kalau melaksanakan ujian itu, misalnya kan sekarang ujian praktek itu,
orang banyak mengkritiknya mengatakan begini, kalau ujian praktek itu hanya 2 yang tahu kita lulus katanya. Petugas itu sembah Tuhan katanya. Jadi ada orang yang begini, memang dia nggak punya SIM, salah dia. Lalu kemudian dia mengurus SIM. Sebelum dia ngurus SIM, dia tuh sudah 5 tahun bekerja di suatu institusi yang memerintahkan dia itu bawa mobil tuh ke Jawa, ke Sumbawa, ke Bima, bawa mobil. Akhirnya dia ngurus SIM. Dia ngurus SIM harus tes driver. Nggak lulus, Prof. Ya. Ayo, di mana logika? Kira-kira begitu, Ya. Prof. Itu yang... Iya juga seperti rada aneh juga, ya. Seperti BPN kan sebagai dijuluki sebagai 2 besar ya institusi yang buruk pelayanan publik. Ya. Dulu nggak pakai IT, nggak pakai teknologi membuat sertifikat, nggak pernah error, nggak pernah ada sertifikat ganda. Begitu sekarang pakai canggih alat, kok ganda-ganda terus ya? Jadi ada apa? Pelayanan kita pakai IT di Badan Pertanahan terungkap sertifikat ganda. Ya, menjadi kita heran. Apa karena IT itu bisa dinegosiasi? Justru sebaliknya. Harusnya kan? IT itu sebenarnya di Kemenpan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB dan program proses-proses reformasi birokrasi kita kan salah satu yang didorong itu kan teknologi informasi untuk pelayanan. Itu sebenarnya tujuannya bagus, Prof. Tetapi itu kemudian dalam domain-domain dalam istilah teknologi informasi itu seringkali ada praktek-praktek yang memungkinkan seperti yang Prof katakan tadi. Jadi Prof itu jangan merasa nyaman tidur siang kalau punya tanah di satu tempat, kemudian tiba-tiba saya akan bisa punya sertifikat di atas tanah Prof. Kan gitu. Kenapa saya berani katakan gitu? Saya 10 tahun menjadi di Ombudsman, saya menyelesaikan laporan-laporan seperti ini beberapa kali, Prof. Ya. Jadi saya kira memang itu yang saya katakan tadi, Prof. Begitu ada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, orang yang sudah berada di zona nyaman ini, yang Prof katakan tadi berseragam itu memang nggak nyaman. Satu institusi misalnya, Prof, satu institusi, ya saya katakan saja, tapi nanti kita ini kan, dia mengurus izin itu kalau dalam sehari itu orang datang ke sana itu 200 sampai 300. Setiap mengurus itu paling tinggi itu biayanya itu cuma 200 atau 300 lah. Tapi dalam laporan saya, sebelum saya purna bakti di Ombudsman, saya bongkar itu, Mas. Mudah-mudahan ini sudah bagus di imigrasi. Itu ya. Berapa sih ngurus paspor untuk misalnya PJTKI? Tapi kan sudah menjadi rahasia umum. Itu berkali-kali memang lapor ke saya. Jadi memang di negara ini karena sudah lama rumah itu kosong, itu tadi banyak penghuninya itu yang diusir berkali-kali itu harus pakai dukun apa ini? Kita mengusir setan pakai dupa, ya. Dupanya juga kita kayak setan, gitu. Berkali-kali kita kena kan? Bayar mengusir ini juga setan, dupa ini juga kita berantai jadi pelayan publik, menjadi tidak menyelesaikan masalah. Itu yang jelas-jelas 3 tadi disebut dalam riset-riset pelayan publik yang buruk di Indonesia. Saya melihat juga satu sebenarnya yang membuat saya mangkel gitu ya. Pelayanan publik di pengadilan misalnya. Ya. Itu nanti pengadilan memanggil kita ya untuk sidang, untuk sebagai saksi jam 9 pagi. Tapi dapat giliran jam 8 malam. Ya. Betapa menjengkelkan ya, lembaga pengadilan itu dengan pelayanan publik. Padahal kan bisa pakai IT. Ya. Misalnya siapa yang ambil antrean dulu lah, itu sidang duluan. Kan enak gitu. Ya. Tapi tidak dilakukan misalnya di pengadilan negeri di NTB ini, kecuali sudah mulai di pengadilan agama. Pengadilan agama itu agak bagus, kita datang cepat tombol, lalu kita dapat nomor antre. Itu apa sebabnya tidak dipergunakan perkembangan IT oleh beberapa institusi itu untuk memberikan pelayanan yang baik? Padahal itu bisa dilakukan, bayar biaya pengadilan kan mahal juga. Betul, Bro. Kenapa nggak dipakai secara menyeluruh aja, sehingga tidak terbengkalai tugas-tugas kita dipanggil sebagai saksi ahli,
nunggunya lama, sekarang mengajar kita. Mau pulang nanggung, mau di situ lama. Kita sudah tinggalin kampus itu untuk mengajar itu nggak jadi jadi. Karena kita dipanggil oleh pengadilan. Nah, penggunaan IT kan berarti sangat membantu ya. Mestinya, Prof. Mestinya kan Begini, apa namanya, niatnya sekali seperti ini misalnya. Kalau praktek pungli itu bisa terjadi karena manusia bertemu dengan manusia, maka didesain alat yang mengurangi pertemuan itu. Itu sebenarnya. ya. Satu, kemudian kedua, alat itu untuk menyederhanakan proses. Dia kan tidak perlu lagi kirim surat. Surat kirim lagi segala macam. Cukup di domain-domain yang ada di apa namanya, HP dan lain-lain kan bisa. Misalnya Pak Ikin menjadi saksi. Dia kan sebenarnya bisa mengukur itu, jam berapa ini, jam berapa. Ya, dia katakan Pak Ikin harus hadir pukul sekian di pengadilan, kan bisa itu sebenarnya. Tapi itulah, karena kita ini namanya penyelenggara, mereka itu namanya disebut dengan penyelenggara pelayanan publik, Prof, di undang-undang itu. Lebih banyak itu memang masih merasa bahwa mereka yang berkuasa, mereka yang mengatur. Itu yang tidak ada kerendahan hati yang saya katakan itu, untuk mencoba merubah pola-pola itu. Itu yang membuat laporan rata-rata lebih banyak di hal-hal seperti itu. Apa begini ya? Kadang-kadang saya curiga pelayanan publik ini sengaja dibuat buruk oleh institusi tertentu supaya ada wilayah buram, abu-abu, tempat masuknya negosiasi. Ya. Kan gitu. Sehingga korupsi masuk di situ. Negosiasi ya karena sengaja diperburuk. Betul. Supaya negosiasi bayar biar cepat. Bayarnya itu menjadi cepat karena ada ranah yang abu-abu. Apa ada kaitannya buruknya pelayanan publik dalam untuk menciptakan korupsi itu? Iya, kejadian-kejadian seperti itu sering. Pendekatan-pendekatan sosiologis dalam riset kami di Ombudsman waktu itu menunjukkan hal seperti itu, Pak. Satu misalnya, ada ide yang bagus sekali sebenarnya, menjadikan satu tempat yang disebut dengan mall pelayanan itu semua jenis pelayanan. Jadi kontrolnya lebih bagus sebenarnya. Tapi Prof, banyak sekali Pemda yang nggak mau dengan alasan macam-macam. Tidak ada tenaga pegawai, tidak ada dana anggaran segala macam. Saya nggak habis pikir. Saya mau membandingkan, Prof. Ketika Banyuwangi ini kabupaten kecil, Prof. Kabupaten yang orang mungkin kita dengar dulu. Setahun sekali belum tentu kita dengar. Tapi ketika bupatinya waktu itu yang sekarang Menteri Kemenpan, dia mendesain itu, dan itu pertama kali, Prof, salah satunya. PAD-nya kecil, Prof, Banyuwangi. Akhirnya apa? Karena didesain itu, kemudian orang mau ngurus izin, ngurus apa, PAD-nya meningkat. Akhirnya dengan PAD meningkat, kepegawaian sejahtera, segala macam. Cara berpikir dia bagus. Terbalik daripada cara berpikir banyak kepala daerah di NTB yang mengatakan nggak ada uang. Justru dengan memperbaiki pelayanan publik itu, duit datang, PAD datang. Ini tuh mindset, Prof. Soal mindset para pemimpin kita. Sekarang dicoba di Kota Mataram kan, mall pelayanan publik. Kota Mataram beberapa kali saya bicara dengan Pak Mohan sudah siapkan itu, dan mudah-mudahan saya kira di mall lama itu iya, harus cepat, harus segera. Itu yang terbalik, Prof. Mindset pikiran beberapa kepala daerah di NTB ini masih seperti. Prof, kira-kira kaget nggak kalau saya mengatakan masih banyak kota kabupaten terutama di NTB ini yang masih asing dengan pelayanan-pelayanan yang berupa menggunakan komputer. Gitu ya. Hasil survei Ombudsman menunjukkan masih ada yang alergi dengan komputer ya, penggunaan IT gitu ya. Iya, saya nggak yakin itu persoalan SDM. Pasti itu persoalan kemauan, Prof. Kemauan. Itu tadi rumah kosong tuh masih banyak itu, Prof. Ya, begini juga. Saya kadang-kadang bertanya ya, Pak Dahar. Kita ini kan 1000 masjid gitu ya, pendekat ulama kita banyak. Harusnya kan pelayanan publik ini menjadi cepat karena kalau agama masuk di ASN kita, agama masuk di semua segmen kita ya. Sehingga kalau misalnya kita hayati Quran demi waktu,
kan nggak boleh telat. Itu bro. Ya, Itu keren bro. Kan? Itu keren bro. Asri waduha semua itu bersumpah kepada Betul waktu. bro. Keren bro. Apa kita tidak menghayati nih nilai-nilai agama yang ditelurkan oleh Quran maupun yang disalurkan melalui tuan guru pendidikan kita. Sehingga kita hanya tidak tepat waktu, tidak memprioritaskan secara cepat, atau mempergunakan nilai-nilai agama itu menjadi tidak terarah nilai agama. Misalnya seperti katanya Pak Adhar itu insya Allah nggak tepat, kapan ini? Iya. Selesai, insya Allah bisa 2-3 hari, insya Allah bisa sebulan. Kenapa? Itu keren bro. Kalau di 14 komponen standar pelayanan publik pasal 21, salah satunya itu ada kepastian waktu. Tapi dalam pengalaman saya ada orang mengadu kepada kami, kemudian karena waktunya lelet, kami cek. Begitu bro. Jadi didatengin petugasnya, kapan jadi izin saya? Insya Allah besok. Insya Allah besok jadi. Datang besok. Sudah jadi? Belum, ini kurang. Insya Allah 2 hari lagi gitu loh. Padahal arti insya Allah kan mulia sekali. Jika Allah mengizinkan, tetapi itu bukan berarti dalam konteks ini ya. Iya. Bukan berarti dia boleh dengan menggunakan konsep itu untuk membohongi orang dengan sesuatu yang tidak pasti. Apakah menurut Adhar nih SDM kita ini kurang profesional atau perlu pendidikan yang khusus untuk pelayanan publik ini, atau dia sudah cukup lah pendidikannya ataupun SDM kita ini, tapi memang mentalnya ya memang mental yang masih lelet gitulah. Saya percaya data umum kita SDM PNS kita sebenarnya rata-rata aja, semua provinsi, semua kabupaten di Indonesia itu kalau di tracking mirip-mirip saja, Prof. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat keberhasilan beberapa daerah, waktu tapi sayang ya, akhirnya ketika gubernur masuk KPK ya, bekas Bupati Benteng. Saya kira kalau di tracking SDM PNS sama hampir dengan kita, tapi dia bisa membuat sebuah pelayanan yang luar biasa waktu itu. Ibu Risma, lalu kemudian Ashar, Bupati Banyuwangi. Kenapa? Itu yang saya katakan, dalam pelayanan publik itu ternyata faktor kepemimpinan, Prof. Kepemimpinan ya. Saya jadi percaya, Prof, dengan satu pepatah atau adagium Cina itu mengatakan ikan itu cenderung busuk dari kepala. Kepala ya. Jadi dalam konsep pelayanan publik ini tergantung niat baik pimpinannya, Prof. Ini tergantung niat baik pimpinannya. Kalau pimpinannya mendrive konsep-konsep pelayanan publik bagus, bawahannya lari, Prof, ngikut itu, Prof. Pasti ngikut. SDM-nya serendah apapun, biasanya dia terkait, Prof. Tetap dia. Ada teori kan, misalnya kita di hukum tuh teori progresif, teori responsif. Mungkin ini perlu di sosialisasikan supaya PNS ini jangan punya pakem yang seperti sekarang ini, kalau nggak didorong nggak mau kerja, jadi menunggu perintah kan. Betul. Apakah perlu pendidikan yang lebih responsif bagi ASN kita, BIMTEK yang mendorong dia lebih progresif gitu, pandangan Pak Adhar ini? Di satu sisi, Prof, ini yang memprihatinkan saya, banyak ASN itu yang curhat kepada saya. Ngomongnya gini, Prof, Pak Adhar, betul yang Bapak katakan itu. Saya malu sebenarnya jadi PNS, saya mau ikut itu. Tapi di institusi saya itu nggak dibangun sistem seperti itu. Kita mau lari, malah diteriakin. Baru saya mau kerja 2 hari, dimutasi saya, Pak. Padahal misalnya gini, ada 5 orang dikirim ke Jakarta di kegiatan kami, dilatih, Prof. Pulang nggak sampai 2 bulan, dimutasi lagi, Prof. Itu sistem di birokrasi kita yang sangat merusak, Prof. Yang akhirnya itu sulit membuat satu sistem itu menjadi lebih bagus, Prof. Sehingga memang ada cara kita membuat sistem dalam birokrasi ini menjadi sistem yang pelayanan itu agak susah. Sekarang masih kita tersandera dalam suatu sistem besar yang namanya sistem politisasi birokrasi itu, Prof.
Ya, saya menilai memang persepsi ASN ini kan kerja ini selalu bukan ibadah, hanya rutinitas. Rutinitas. Akhirnya seperti itu terlihat. Itu, Padahal sebenarnya banyak loh, Prof, yang mereka itu sebenarnya pejuang, Prof. Saya sering ketemu itu, Prof. Nah ini yang tantangan bagi pendidik ini, makanya saya sangat senang sama Prof. Amir misalnya. Itu nggak boleh telat kalau kuliah ya. Nah itu. Nggak boleh kalau telat sudah keluar. Gitu. Satu-satunya saya lihat ini memang pendidikan yang tepat waktu. Betul, Pak. Itu. Tapi mahasiswa nggak suka sama dosen yang seperti yang itu. Ya. Termasuk saya itu kalau kuliah juga toleransi misalnya 5 menit. 5 menit ya, kalau lebih nggak usah masuk karena mengganggu. Nah pendidikan seperti ini kan harus dimulai ya. Sekarang bagaimana mengajarkan bahwa bekerja itu adalah ibadah, studi kuliah itu juga ibadah, sehingga serius dong kalau itu ibadah, bukan hanya rutinitas. Betul, Pak. Sehingga berdampak kepada karakter mereka setelah kerja, ya tidak menganggap kerja itu adalah ibadah. Dalam sistem sistem karier di birokrasi kita tuh memang ada anomali, Prof. Gitu ya. Satu sisi polanya mau seperti yang Prof katakan itu, tapi di satu sisi sistemnya tidak cenderung mendukung itu, karena lebih ke pendekatan-pendekatan politis itu. Banyak yang pintar, Prof, tapi kalau dianggap dia bukan tim sukses atau dia tidak bisa dekat, tersingkir, Prof. Tersingkir itu, Prof. Menjadi mereka itu ya patah semangat. Yang serius itu tersingkir karena dia bukan ring satu itu. Banyak sekali saya ketemu orang-orang punya cara berpikir bagus segala macam, dan saya lihat, saya akhirnya mencari tahu dia bagus. Tapi kenapa? Nah itu tadi. Banyak sekali yang memang udahlah. Oke, terakhir kira-kira apa pesan-pesan Bang Adhar ini ya untuk NTB pelayanan publik kita? Apa yang segera dan prioritas kita untuk bisa mengejar keterpurukan kita dalam pelayanan publik? Sayangnya saya harus mengatakan ini, Prof. Sayangnya saya harus mengatakan ini. Di banyak pengalaman ketika saya masih di Ombudsman, melihat sendiri best practice daerah-daerah yang punya konsep praktek pelayanan publik yang bagus, itu biasanya dipimpin oleh kepala daerah yang inovatif, punya visi, misi yang bagus, Prof. Rata-rata begitu, Prof. Sebaliknya, sehebat apapun birokrasi, kalau visi misi kepala daerahnya itu biasanya dia akan lambat, lelet sekali. Sayangnya begitu ini, Prof. Sayangnya begitu. Nah, saya bukan sedang mengatakan bahwa ya kalau begitu pilihlah kepala daerah yang memang punya visi. Tetapi apa boleh buat, saya memimpikan betul, Prof. Ada kepala daerah di Indonesia, di NTB ini yang konsep-konsepnya kayak Ibu Risma atau Pak Emil, atau dulu waktu Jokowi jadi wali kota Solo segala macam, atau di Bantaeng dulu. Apa boleh buat begitu, Prof? Kalau tanpa itu, saya sering bertemu, misalnya saya datang, susun dia sudah bagus nih, Prof. Sistem sudah kita bangun. ASN juga bekerja setiap hari nelpon. Saya senang dengan begini, padahal kita semangat kerja. Tapi 3 bulan lagi dia nelpon saya. Saya mau kerja tapi saya dimutasi sekarang. Ada lagi daerah yang kepala dinasnya membangun satu sistem bansos. Tidak ada lagi bansos yang salah. Dia membangunnya dengan sistem yang bagus. Tersinggung pada daerahnya, Prof. Dimutasi, Prof. Nah, ini yang saya kira tantangan paling beratnya justru tidak pada hal-hal yang sifatnya mekanisme yang teknis, tetapi hal-hal yang teknis itu. Ya, pelayanan publik juga kan karena ketidakpahaman pejabat yang ditempatkan pada tempatnya. Salah satu itu ya. Sehingga kalau kita tanya, saya baru sebulan di sini, mau belajar dulu, terus kapan kerjanya? Ya, kalau dipindahkan ke sana, dia tidak paham tentang institusi yang ditempatkan. Ini problem, sehingga perlu
ini kita change kepada kepala daerah ya. Betul. Penempatan orang-orang itu jangan hanya karena subjektif gitu, tapi paham nggak dia kalau kita tempatkan pada institusi. Itu ada pengalamannya, Prof. Waktu Ibu Risma menjadi wali kota Surabaya, dia membuat satu istilahnya sistem aplikasi dalam sistem kepegawaiannya. Jadi di aplikasi itu karier orang tuh di record sedemikian rupa. Ketika dia membutuhkan kepala dinas perhubungan misalnya, dia tinggal men-tracking di situ. Siapa yang memenuhi, lalu kemudian dia sampaikan dalam aplikasi gitu syarat-syaratnya. Hanya muncul 3 nama. Keluar, bukan Pak Prof Ikin yang menyodorkan Ibu Risma namanya, enggak. Aplikasi itu keluar. Ibu Risma tinggal panggil 3-nya, diuji. Bla 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 bla. Tidak ada orang yang bisa titip-titip. Tidak ada. Nah, kalau sekarang di NTB, Pak Ikin yakin itu ada? Nggak ada, Prof. Nggak ada sistem itu ya. Saya sering mengkritik kan. Kadang-kadang kita studi banding, misalnya kan, Pemda kita, DPR kita tentang pariwisata misalnya. Ke daerah yang tidak pariwisata, studi banding. Ya saya bilang mau cari apa di berwisata? Iya, kita berwisata. Sering saya kritik, jangan ke sana, apa yang kita cari studi banding ke daerah itu yang cocok kita terapkan di NTB. Sering saya kritik itu. Nah, akhirnya tidak bisa melayani kita dalam pelayanan publik di bidang pariwisata. Betul itu yang Prof katakan tadi itu. Dia duduk, lalu kita datang, misalnya sebulan setelah dia dilantik, lalu kita datang. Gimana? Apa konsepnya? Kasih saya belajar dulu sebulan 2 bulan nih Pak Dahar. Saya mau harus ini nih. Saya dulu dari dinas ini ke dinas ini agak dia beda ini. Lah, pelayanan itu padahal 1 detik pun nggak boleh berhenti. Baik, cukup panjang kita diskusi malam ini. Kira-kira sudah hampir setengah jam ya. Hampir setengah jam biasanya waktu kita, saudara-saudara, teman-teman, sahabat sekalian ya. Jadi banyak tadi gagasan, pengalaman dari Pak Dr. Adhar Hakim tentang pelayanan publik ini, dan menjelang kita pilkada besok itu kan. Seperti kata beliau, kita jangan salah memilih ya. Carilah pemimpin yang punya visi dan misi yang tentunya memberikan pelayanan publik yang bagus bagi daerah kita. Hanya dengan begitulah akan tercapai signifikannya pembangunan kita ya, yang tentunya kita melayani masyarakat dengan baik, kesejahteraan akan meningkat dengan baik, dan semua keamanan terbaik dengan pelayanan publik. Demikian, selamat malam ya, sampai jumpa dalam tema-tema lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?